Gak percaya gue Kita bener. sambut Brother Joe Taslim. Beneran lu? Beneran? Wah, beneran lu, gila. Dari Sub-Zero. Mantap, Kojo. Is in the house, yo. Mantap. Woo. Test your art. Test your art. Test your art. Test your art. Art. Gak percaya gue Kita bener. sambut Brother Joe Taslim. Beneran lu? Beneran? Wah, beneran lu, gila. Dari Sub-Zero. Mantap, Kojo. Is in the house, yo. Mantap. Woo. Wah, saya terhormat lah ibaratnya support dari MK di luar negeri kan luar biasa, tapi aku rasa Indonesia lebih hebat lagi karena nggak ada yang kayak gini nih. Nggak ada yang gini. Aku masih ada lagi dong, cuy. Karena emang kita punya penggemar, tahu banget gamenya, dan mitologi Sub-Zero juga tahu gitu, mendalami lah. Jadi untuk masuk ke karakternya juga prosesnya enak gitu. Excel tuh aku suka banget Sub-Zero di situ dan rasanya emang karena sebelum 11 main Excelnya lama banget, jadi udah lengket. Tiba-tiba ke 11 ada perbedaan dikit, tapi tetap mainnya Excel. Terus kalau game dulu kecil yang suka banget tuh, aku anak Zelda loh. A Link to the Past itu salah satu game favorit. Oh, ya fans Zelda, makanya ini fans Zelda banyak banget tuh fans Zelda sini. Kawan umurnya gitu. Iya. Oke, jadi tadi kita udah nonton ya Mortal Kombat tahun 2021 nih. Jadi kalau menurut gua, review dari gua, kalau lu udah pernah nonton Mortal Kombat dulu sama sekarang, menurut gua film ini itulah masih menghibur lah. Walaupun ada plus minus ya. Mungkin gua bisa bilang kalau Mortal Kombat yang ini tuh untuk fan service top banget. Buat semua orang yang pernah main gamenya pasti akan relate banget sama film ini. Karena banyak banget elemen dari game yang ada di film ini. Tapi menurut gua untuk aransemen lagu tuh masih bagusan yang original remix. Nah kalau yang ini lagunya kan dirubah nih, jadi lebih EDM gitu lah ya. Gue sih kurang suka. Menurut gua, battle yang di 7 Mei pertama antara Joe sama Scorpion keren banget sih. Kayak nonton film The Raid dan berharap tuh dibawa ke dunia Mortal Kombat. Nah, ini kesampaian men. Battle-nya tuh berasa banget sakitnya, berasa banget serangannya. 7 Mei pertama the best lah. Ini Mortal Kombat yang pertarungannya paling bagus. Sebenarnya bagian action itu yang bagian opening 7 menit itu udah paling bagus sih. Tapi kalau yang lain entah kayak biasa-biasa aja sih menurut aku sih. Mereka lebih memperlihatkan kan gore-nya kan, fatality-nya. Tapi pada saat dia bilang berantemnya mungkin bisa bilang berantem terlalu singkat kali ya. Nah, kalau dari cerita, Mortal Kombat 2021 itu jujur sih masih kurang dibanding yang versi Mortal Kombat 1965. Manage aja ekspektasinya, karena kalau dari cerita sih terus terang agak-agak gimana ya, karena menurut gue ini masih fase awal Mortal Kombat, belum sampai yang serius banget lah gitu, masih awal-awal banget. Karena ini film kan, film media yang baru, kalau dari di game banyak itu mau dipadetin itu kan juga pasti susah kan. Makanya ini mungkin ya ini dibikin cerita baru, alur baru, terus dibikin karakter baru yang sebagai istilahnya penengahnya mungkin ya, karena sosok si Hanzo Hattori ini jadi spesial gitu, ada bloodline-nya kan, wah hampir zaman sekarang itu. Sebenarnya storyline-nya itu lemah banget. Temanya kan Mortal Kombat, berarti itu tentang turnamen seperti itu. Tapi kalau yang saat ini tuh Mortal Kombat-nya lebih ke arah gimana nyari jati diri, cari powernya, source powernya Ya, kayak tapi, gitu-gitu. Ya justru itu, ini kan film adaptasi dari game. Jadi banyak yang beranggapan background story-storynya itu udah diketahui lah sama orang yang suka main game. Tapi kalau misalnya orang yang belum, menurut gue ini kan memang cerita yang di pertama dan bisa dibilang sebelum Mortal Kombat itu dimulai kan. Betul.
di game itu kan ada yang petualangannya juga. Kita jadi Sujinko kan petualangan tuh, cari ngumpulin artefak-artefak gitu. Artefak belajar sama Ibu Raicho, sama Kabal juga ada yang jadi mentornya. Seingat aku sih ada banyak sih sebenarnya yang jadi mentornya. Kan itu dalam cerita Mortal Kombat yang pertama itu udah turnamen yang ke-10 kan ya kalau nggak salah tuh. Kalau misalkan dibikin keluar, kenapa nggak dibikin yang kayak modelnya itu turnamen-turnamen sebelumnya seperti apa? Kayak gitu sih modelnya. Semua karakter Mortal Kombat kan punya kekuatan ya. Di film ini tuh diadaptasi namanya, istilah kekuatan itu namanya Arcana. Nah, cara mengaktifkan Arcana itu beda-beda. Nah, buat gue tuh ini yang masih gue kurang cocok ya. Kenapa harus pakai Arcana gitu untuk kekuatan masing-masing karakter? Padahal kan kalau dari game sendiri, masing-masing karakter kekuatannya kan punya background-nya gitu loh. Kayak Sub-Zero yang itu dia keturunan dari Crash yang bisa utilisasi kekuatan alam seperti air dan es gitu. Bola apinya Liu Kang kan dari hasil latihan dia bela diri bertahun-tahun, tenaga dalamnya juga. Aneh aja. Kesannya kalau lu nggak punya Arcana, lu nggak pantas jadi petarung di Mortal Kombat. Birthmark tato itu. Atau kalau misalkan ada movie yang berhubungan sama birthmark, simbol apa, gemstone apa segala macam, aduh. Ya sebenarnya sih di birthmarknya itu menurut gue sih 50-50 ya. Anjir, aneh banget gitu. Tapi kalau dipikir ya biar bisa masuk akal gitu loh, dimana si Sonya bisa ngeluarin yang ungu-ungu gitu kan. Atau mungkin si Johnny Cage di film berikutnya bisa ngeluarin yang hijau-hijau itu kan. Nah itu karena dari Arcana, jadi dibikin masuk akal gitu. Sekarang ini lebih ke arah mentingin gore dibandingkan lore-nya ya. Soalnya kayak kalau misalkan dari ngelihat Mortal Kombat film yang pertama sama yang kedua, source materialnya itu semua dari game yang mereka ambil. Cuman kalau yang saat ini kebanyakan source material itu nggak dipakai dari Mortal Kombat ya, paling cuma sebagai reference sama Easter egg di filmnya yang sekarang. Chemistry karakternya tuh terang banget gitu loh. Liu Kang sama Kung Lao dan Raiden pun aja awalnya masih kaku banget men. Kayak keinget lagi bagian Mortal Kombat Annihilation sih. Jadi tuh banyak pengenalan karakter, tapi nggak ada yang ke-develop masing-masing dari storyline-nya karakternya itu. Kayak misalkan kita ngelihat dari film Mortal Kombat itu yang paling berkesan, paling Sub-Zero sama Scorpion sama Unexpected sih sebenarnya. Keno dari ngelihatnya sih. Kocak kalau nggak ada, mungkin nggak ada yang lucu men. Comic reliefnya cuma dia doang. Karena yang lain itu nggak ada semacam chemistry yang sama. Kayak Sonya Jax sama Kung Lao sama Liu Kang, kayak common chemistry buat nge-defeat main antagonisnya tuh apa sih? Nah, sedangkan yang bagian antagonisnya tuh kayak yang muncul sebagai penjahat aja. Apalagi kayak Shang Tsung cuman muncul 3 kali gitu, tapi kayak nggak nyeremin atau bener-bener tuh dalam situasi yang kritis. Lebih gahar aja yang 95 dibanding yang 2021. Gue nggak bilang nggak ada penjiwaan, tapi masih terasa kurang gitu. Coba aja lihat Raiden yang di MK21 sama MK95, beda banget kan? Ini cuma kayak karakter cuma mampir doang, ngomong udah. Beda sama yang di 95 yang bener-bener ngayomin, ngarahin, guiding gitu loh. Dan apalagi juga yang antagonis lainnya ya, kayak misalkan Nitara, ada Milena juga, ada Reiko juga, sama Kabal. Tapi ya kayak cuma muncul jadi penjahat, udah gitu aja. Ya munculnya gitu doang sih, cuma dateng, muncul buat dihabisin doang. Nggak ada karakter development sama sekali. Kalau Reptil oke lah, emang cocok dia kayak gitu kan, muncul tiba-tiba mati, ya udah kayak di film pertama juga oke. Satu lagi sih yang aku paling nggak suka, dan yang call-nya juga tuh emang sih datar gitu ya. Oke aja gitu loh, jadi pemakaian powernya sih keren sih menurut gue, akhirnya langsung fatality gitu kan. Tapi pas dipikir-pikir kok jadi kayak mirip sweater ya, bukan armor. Untuk karakter yang jujur sebenarnya nggak perlu ada gitu. Mungkin karena ini mau prequel, makanya dia dibikin jadi karakter pertama yang bisa jadi kayak perwakilan dari para audiens gitu loh. Cuma kurang matang aja karakternya gitu loh yang. Cuma memang saya disayangkan sih karena waktunya juga pendek, jadi pengembangan karakternya kayaknya kepotong di situ gitu loh. Dan jangan lupa sih Mortal Kombat kan orangnya banyak gitu loh. Pasti akan dipilih-pilih tuh mau yang mana tuh dikembangin tuh karakter-karakternya. Coba aja masukin semua karakter yang ada di Mortal Kombat udah, Armageddon. habis ya, habis duitnya tuh.
overall sih secara action segala macem sayang banget disensor. Kalau nggak disensor gue rasa lebih keren lagi. Terutama ini ada, kalau lu suka main Mortal Kombat, ada fatality segala macam, di sini juga ada gitu loh. Untuk gerakan penghabisan atau fatality-nya, jujur sih, nggak cringe kali ini lihatnya. Nggak berlebihan, nggak lebay. Apalagi pas lihat adegan fatality-nya yang dilakukan oleh Sub-Zero, oleh Kano, oleh Kung Lao, oleh Liu Kang. Pas banget men, nggak cringe. Jarang-jarang kan? Sebenarnya bagian action itu yang bagian opening 7 menit itu udah paling bagus sih, tapi kalau yang lain entah kayak biasa-biasa aja sih menurut aku. Pertempurannya men, hanya bagus di 7 menit pertama pas Sub-Zero lawan Scorpion. Selebihnya, enggak deh. Mereka lebih memperlihatkan kan gore-nya kan, fatality-nya. Tapi pada saat dibilang berantem, mungkin di situ berantem terlalu singkat kali ya. Jadi kayak seakan-akan nonton montage aja gitu kan, potong-potong itu. Padahal sebenarnya itu bisa aja panjang. Masih kurang ya, padahal di 7 menit pertama udah bagus banget loh. Kenapa nggak bisa diaplikasikan ke seluruh pertempuran yang ada? Konklusinya, Mortal Kombat 2021 untuk beberapa bagian bagus sih, keren. Tetapi tidak flawless victory. Mungkin hanya victory saja kali ini. Jadi menurut gue masih boleh buat kalian tonton, tetapi ya manage aja ekspektasinya karena hal-hal tadi tuh yang bikin kurang lah dari film ini. Gitu. Dari 0 out of 10, kalau menurut aku sih 5 sih. 5 ya? Kalau gue sih justru suka ceritanya berbeda ya dari yang game, jadi bisa dibilang lebih fresh gitu. Jadi bisa dikembangin lah sebenarnya. 7 lah, 10 dari 7. 7 dari 10. 7 dari 10 dong. 7 dari 10. Mungkin di circle berikutnya bisa lebih flawless. Kalau penasaran coba nonton, mungkin gue saranin kalau menonton di bioskop boleh, menonton yang versi HBO Max juga boleh karena itu nggak sensor. Oke, sip. Thank you. Bye-bye.